Ini kan yang kalian mau, brush pen collection. Sebelum lanjut, aku mau ngenalin ke kalian body care yang akhir-akhir ini sering aku pakai yang bikin kulit aku sekarang tuh kelihatan lebih cerah dibanding kemarin. Yap, ini produknya Scarlett Whitening. Mereka ini satu produknya harganya cuma 75.000. Kemasannya juga kayak simple gitu kan, jadi bisa dibawa kemana-mana. Nah, terus kalau misalnya mau pakai itu harus sesuai urutan, dari body scrub ke shower scrub baru body lotion. Untuk body scrubnya sendiri, aku pilih yang varian romansa. Di sini ada tanggal expirednya sama ada BPOM-nya, jadi udah aman, dan juga di bagian belakang tuh ada cara penggunaannya. Aku udah beberapa kali pakai body scrub ini dan emang buliran scrubnya itu halus, jadi nggak bakal ngasarin kulit pas lagi digosok. Aku bakal nyobain di bagian tangan kiri biar ada perbedaan sebelum dan sesudah aku pakai produknya Scarlett Whitening. Kalian bisa lihat buliran scrubnya ini emang kecil-kecil, jadi pas lagi digosok tuh malah ngerasa kayak dipijitin gitu, dan emang enak banget sih pas pakai body scrubnya Scarlett. Kalau udah selesai di scrub, tinggal tunggu 2-3 menit. Abis itu tinggal basuh pakai air bersih. Nah, kalau udah selesai lanjut ke shower scrub. Ini tuh kayak sabun, jadi digunainnya pas lagi mandi. Untuk shower scrubnya, aku pilih yang varian pomegranate. Dan di sini tuh mengandung glutathione sama vitamin E yang dapat mencerahkan, melembabkan, dan juga menutrisi kulit. Tenang aja, semua produknya Scarlett Whitening ini udah ada BPOM-nya. Kalian bisa lihat kan, di sini ada buliran scrubnya. Nah, itu tuh gunanya biar memaksimalkan kita pas lagi ngebersihin kulit. Cara ngegunainnya sama aja, kalian tinggal gosok, abis itu bilas dan juga dielap. Ini kan ceritanya abis mandi ya, pastinya kulit kalian tuh dikeringin pakai anduk kan. Nah, sebenarnya ini tuh udah kelihatan dikit perbedaannya, tapi yang bener-bener mencerahkan itu body lotionnya. Di sini aku pilih yang varian Charming karena wanginya emang enak banget kayak wangi parfum. Dan di sini pastinya udah ada BPOM, terus ada tanggal expired sama cara penggunaan. Oh ya, ini bagian penutupnya bisa dikunci. Kalian tinggal puter aja sampai bunyi dan ini isinya nggak bakal keluar. Jadi ini cocok banget sih, bisa dibawa kemana-mana walaupun traveling juga karena ini tutupnya bisa dikunci, jadi nggak usah takut bakal beleberan. Dan body lotion ini pas aku gunain tuh dia nggak lengket di kulit dan cepet banget ngeresapnya. Oke, sekarang waktunya aku tunjukin perbedaan sebelum dan sesudah aku make. Kalian bisa kelihatan kan, tangan sebelah kiri itu kelihatan lebih cerah dibanding tangan sebelah kanan. Jadi buat kalian yang punya kulit belang atau pengen mencerahkan kulit, aku saranin pakai produknya Scarlett, dijamin worth it. Body scrub, shower scrub, sama body lotionnya bagus semua. Mari kita lanjut ke poin videonya. Jadi koleksi terbanyak brush pen aku tuh jatuh kepada DS Brush Pen karena aku belinya langsung seabrek gitu kan. Aku udah pernah juga sih bikin reviewnya. Bentuk luar brush pennya kayak gini, emang mirip sama Tombow dan setahu aku ini tuh cuma ada color code-nya doang. Jadi kita nggak tahu nih nama warnanya tuh jenis apa. Dan di sini juga ada markernya atau fine linernya gitu. Dan ini bentuk brush tipnya emang lancip banget, jadi dari bawah ke atas tuh langsung lurus kayak ke bentuk segitiga gitu. Untuk brush tipnya menurutku ini fleksibel dan mudah diatur, jadi kalian kalau mau tebal ya bisa dan tipis juga bisa. Ukuran tulisan kalian yang besar ataupun kecil juga itu bisa. Terus aku juga punya beberapa DS brush pen yang udah nge-fray dan ini juga ya lumayan mudah nge-fray tapi nggak mudah banget nge-fray. Terus untuk gradasinya ini juga lumayan mudah lah digabungin, apalagi kalau kalian pakai blender. Dan yang belum tahu blender tuh brush pen tapi yang warna bening, gunanya buat ngegabungin dua brush pen yang warnanya berbeda. Tapi kalau kalian pakai blender merek apapun disaranin kertasnya itu yang tebal ya, GSM-nya biar nggak nembus. Dan kita lanjut ke swatchnya. Ini aku nge-swatchnya bukan pakai lettering tapi pakai color code karena nggak ada nama warnanya. Menurut aku DS Brush Pen ini emang lumayan worth it untuk pemula karena harganya juga nggak terlalu mahal dan kualitasnya mirip sama Tombow. Tapi kalau dibanding Tombow untuk ketahanan nggak nge-fray-nya itu emang Tombow yang juara sih. Kalau ini rada cukup mudah nge-fray. Untuk pilihan warnanya ini lumayan banyak tapi nggak terlalu banyak juga di bagian warna coklat sama warna abu-abu.
Dan buat kalian yang nyari DS brush pen di offline store, yang toko-toko terdekat di rumah kalian kayak Gramet gituan, itu tuh kayaknya nggak ada deh. Soalnya DS brush pen tuh emang belum terlalu terkenal di Indonesia, jadi emang jarang yang ngejual. Dan kalau kalian mau beli ya aku saranin belinya di all shop. Dan inilah swatch DS brush pen yang aku punya. Buat kalian yang suka sama warnanya dan pengen beli, silahkan screenshot. Ini juga brush pennya bersahabat ya, dia nggak nembus di kertas. Lanjut ke brush pen yang paling aku suka, tapi di sini ada satu pack yang hilang. Aku sedih banget dia bisa hilang. Kenapa bisa? Coba ada hilang satu pack isinya 4 brush pen. Jadi inilah warna-warna yang tersisa yang aku milikin di Brushables. Sebenarnya aku punya satu pack warna hijau tapi mereka hilang. Udah gitu. Jadi ini bagian luar Brushables tuh kayak gini, dan emang kanan kirinya tuh dua-duanya tipnya brush tip. Di sini ada color code sama nama warnanya apa. Dan untuk brush tip yang warnanya lebih tua itu tuh ada garis-garisnya gitu. Dan kalau yang warna muda dia polos, nggak ada garis-garis motifnya sama sekali. Untuk bagian tutup ini dua-duanya sama aja, jadi kalau kalian pengen ditukar juga bisa. Dan inilah bentuk bagian brush tipnya. Jadi brush tipnya lumayan kecil dan agak mirip sama Tombow. Dan di antara semua brush pen yang aku punya, aku tuh paling suka banget sama Brushables karena dia benar-benar fleksibel dan gak gampang fray. Dia itu menurutku mudah banget buat diatur ketebalannya, dan kata aku sih kalau pemula yang make bakal enak sih digunainnya. Tapi sayangnya emang mahal. Makanya aku sedih banget waktu itu satu pack hilang coy. Oh ya, ini untuk gradasi sesama Brushables itu emang rada susah digabungin, jadi perlu waktu yang lama buat ngegabungin dua warna brush pen yang berbeda. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi swatch yang brush pen aku punya. Untuk pilihan warna Brushables ini emang gak terlalu banyak, soalnya kan satu brush pen juga dapat dua warna yang berbeda. Dan barangkali ada yang belum tahu, Brushables ini satu brush pennya itu bakal dapat dua warna yang agak mirip, tapi bedanya itu sama kecerahannya gitu loh, ada yang tua, ada yang muda. Dan buat kalian yang berniat beli Brushables ini di offline store, aku saranin kalian cek e-commerce dulu deh, cek all shop, soalnya harganya bisa aja kebanting banget loh, dari yang lumayan gak mahal banget, tapi jadi mahal banget. Dan buat kalian yang pengen beli warna muda di Brushables, aku saranin yang mudanya tuh jangan muda banget, soalnya bakal nggak kelihatan. Dan inilah swatch Brushables yang masih aku punya. Kita lanjut ke brush pen Tombow yang paling banyak disukain orang, tapi aku belum terlalu ngoleksi. Aku niatnya pengen ngoleksi sih. Oke, inilah bentuk luar brush pen Tombow. Di sini cuma ada kelihatan color code-nya doang, tapi sebenarnya kalau kalian cari di Google itu juga ada nama warna-warna brush pen Tombow. Dan siapa tahu ada yang belum pernah ngeliat tip Tombow. Jadi Tombow tuh tipnya kayak gini, emang mirip sih sama Brushables yang tadi aku udah mention, tapi bedanya Brushables lebih kecil. Di sini juga ada fine tipnya, jadi di lawanan brush tipnya tuh ada fine tip yang bentuknya kayak gini. Oke, emang diakuin ini Tombow tuh benar-benar cocok buat pemula dan emang pantas banget buat disukain banyak orang karena ini mudah diatur, fleksibel dan juga mudah diatur ketebalannya. Untuk harganya juga menurutku ini termasuk murah dengan kualitas yang bagus kayak gini, tapi buat kalian mahal ya udah mahal. Untuk gradasinya juga ini mudah diajak kerjasama, apalagi kalau sesama Tombow ini tuh gampang gitu buat digabungin. Dan marilah kita nge-swatch semua brush pen yang aku punya dengan merek Tombow. Oh ya, untuk pilihan warnanya, Tombow ini banyak banget pilihannya. Tapi karena banyaknya pilihan warna, kalian tuh kalau lagi milih warna harus hati-hati. Soalnya kalau kalian milih warna yang agak mirip, itu tuh bisa aja warnanya emang sama persis. Jadi buat kalian yang pengen beli brush pen Tombow, aku saranin kalian lihat swatch orang yang udah milikin nomor brush pen itu. Entah minta ke temen dari Instagram, Google, ataupun Pinterest. Biar kalau warnanya sama, kalian gak usah beli, atau bisa juga ngeliat ini nih brush pen collection aku, kan aku nge-swatch warna. Oke, kita lanjut ke matte liner brush pen. Bagian luarnya kayak gini, mirip sama matte liner highlighternya. Di sini ada sisi brush tip sama juga ada sisi fine tipnya. Di sini di bagian luarnya si fine tipnya itu ditulis dengan tulisan super fine tip. Berarti ya emang bener sih fine tipnya tuh bener-bener lebih tipis daripada fine tipnya highlighter matte liner. Terus untuk sisi brush tipnya, ini tuh emang agak mirip sama Tombow dan bagian pinggirannya tuh mirip banget sama matte liner highlighter. Dan ini brush tipnya itu emang enak banget, mudah diatur dan juga fleksibel, jadi aku gak nyesel sih beli langsung satu full set gitu. Oke, sekarang aku mau nge-swatch semua warna brush pen matte liner yang aku punya. Oh ya, buat yang belum tahu, matte liner brush pen sama matte liner highlighter ini warnanya sama persis ya.
Terus di sini itu ada 3 warna neon dan sisanya itu menurutku meski warnanya ada yang tua, ada yang muda, semua warnanya itu warna soft. Pilihan warnanya itu agak terbatas karena cuma ada 3 pack gitu kan, dan satu packnya cuma ada 5, jadi cuma ada 15 pilihan warna. Tapi aku yakin sih nanti besok-besok pasti ada update warna terbaru. Untuk kualitasnya ini mirip sama kualitas Tombow, dan kalau kalian pinter nyari all shop yang harganya murah sih, ini juga harganya mirip sama Tombow. Jadi buat kalian yang pengen beli brush pen matte liner, pinter-pinter nyari all shop yang jual murah karena emang di Indonesia juga lumayan jarang gitu yang jual. Lanjut ke STA Metallic Brush Pen. Dulu banget aku udah pernah nge-review ini, tapi kayaknya udah tenggelam sih videonya. Jadi bentuk luar brush pen ini tuh simple dan minimalis. Ini juga ukurannya tuh mirip kayak pensil warna gitu. Dan untuk brush tipnya ini tuh tipis, kayak kelihatan lancip banget gitu. Jadi brush tipnya ini fleksibel dan kalau misalnya udah kering atau udah habis nih, kalian tinggal ambil aja bagian brush tipnya. Nanti bagian bawahnya juga bentuknya kayak brush tip. Jadi kalian tinggal putar dan nanti tintanya bakal muncul lagi. Oh ya, karena tadi aku bilang ini fleksibel, tapi ini nggak menutup kemungkinan untuk bilang ini kurang mudah diatur. Menurutku ini tebel tipisnya makin kesini ya, makin aku milikin, makin dia nge-fray atau sering digunain, makin susah juga buat ngatur ketipisan dan ketebalannya. Oke, aku juga bingung ketipisan itu bahasa apa coba ya. Dan for your information, aku tuh udah punya 3 set STM Metallic Brush Pen yang sama persis. Jadi yang pertama kali aku beli, 2-nya itu kayak dikasih gitu. Jadi menurutku aku bener-bener berpengalaman banget sih sama STM Metallic Brush Pen ini. Aduh, sombong banget. Nah, menurutku STM Metallic Brush Pen ini semakin kita sering gunain, dia bakal makin kayak nge-fray gitu. Dan ini tuh kurang cocok kalau menurutku buat catatan, apalagi buat orang yang suka gradasi, karena ini nggak bisa digradasiin. Tapi kalau misalnya buat acara atau dekorasi gituan, ini cocok banget karena ini metalik kan. Dan aku paling suka sama brush pen ini soalnya satisfying gitu ngelihat warnanya muncul perlahan. Dan buat pencinta metalik, kalian gak bakal nyesel kalau beli STM Metallic Brush Pen karena ini metaliknya benar-benar metalik. Lanjut, ini brush pen terakhir yang bakal muncul di brush pen collection part 1 ini, yaitu brush pen Future Color. Bagian luar brush pennya mirip banget sama brush pen Fabric Color, dan ada juga sih waktu aku nge-review brush pen ini, komentarnya tuh ada yang bilang ini emang KW-annya Fabric Color. Tapi aku nggak tahu ini KW-an atau bukan, yang jelas brush tipnya bentuknya kayak gini. Untuk harganya, menurutku ini pas banget sama kualitasnya, karena brush pen ini dibanding brush pen sebelumnya yang tadi aku tunjukin, ini kualitas paling buruk. Tapi nggak seburuk itu sih, dia masih bisa diatur dan agak fleksibel, tapi karena dibandinginnya sama brush pen yang sebelumnya, yang keren-keren itu, jadi ya dia agak tenggelam gitu. Dan yang belum nonton video review brush pen ini, kalian nonton deh, soalnya baru-baru ini juga sih aku nguploadnya. Kalau buat aku pribadi sih, aku kurang suka sama brush tipnya karena ini tuh ketebalan. Jadi kalau misalnya aku pengen bikin yang huruf kecil-kecil atau yang tipis gitu, emang agak susah. Dan menurutku dia itu lumayan mudah nge-fray, dan kalau udah nge-fray dia susah banget buat dibikin tebel tipisnya, menurut aku ya. Jadi buat kalian yang benar-benar pemula lagi belajar lettering gitu, aku saranin jangan pakai brush pen ini karena kemungkinan besar bakal langsung rusak. Tapi ya nggak tahu juga sih. Dan inilah bentuk brush tip yang udah nge-fray gitu, yang udah rusak. Jadi tipnya tuh geroak gitu deh. Jadi inilah warna-warnanya. Jadi semua warna itu warna basic dan solid gitu. Jadi brush pen collection plus review singkat serta jujurnya cukup sampai sini dulu. Nanti aku bakal bikin part 2 untuk brush pen yang belum aku tunjukin, tapi nggak tahu kapan part 2-nya bakal aku bikin. Jadi ya udah tungguin aja video selanjutnya, dan thanks for watching. Goodbye, see you next time. Don't forget to be grateful today, and boom. Bye.